Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Amma ba'd. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ya, para pemirsa sekalian yang mengikuti fanspage Salatiga Mengaji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di masa sekarang ini yang kebetulan belum bisa mengadakan kajian secara offline ya di berbagai daerah. Ya, semoga segera untuk bisa menyelenggarakan kajian yang sifatnya offline, meskipun mungkin kedepannya harus dengan protokol-protokol kesehatan dan sebagainya. Ala kulli hal, namun ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, minimal sebagian, yaitu dengan cara kita mengadakan kajian-kajian online, baik yang sifatnya live maupun tidak. Pemirsa sekalian, melanjutkan pembahasan ya, setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melanjutkan pembahasan tentang ya cara agar kita selamat dari azab kubur, ya. Dan sebagian atau kita sebutkan perkataan para ulama. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, fal adzabu an yu'adzabul insan wa yudrab. Azab kubur itu yaitu diazab, ya, diazabnya manusia dengan cara dipukul. Ya, dipukul. Ya, bagaimana mukulnya kita wallahu a'lam. Wa yuftahu lahu babun minan nar, dan dibukakan pintu neraka. Ya, ini makna dari azab. Sedangkan al-fitnah wal fitnatu al-ikhtibar wal imtihan. Sedangkan makna fitnah kubur adalah ujian dan ya, atau ujian yang ada di dalam kubur. Kayati nakir wa munkar, ya. Yabtaliya maka datang malaikat mungkar dan nakir yang menguji ya dengan pertanyaan-pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, summa ta'til uqubah ba'da dzalika. Kemudian datang hukuman setelahnya. Ya. Ketika dia datang hukuman apabila tidak bisa menjawab.
Ya, maka ini kata beliau al-fal adzabu syai'un wal fitnatu syai'un. Karena di dalam alam kubur sebagaimana kita sudah menjelaskan, seseorang ketika masuk kubur ada dua hal. Yang pertama ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan ya. Pertanyaan munkar dan nakir. Ya, kemudian nanti di situ akan mendapatkan hal antara azab atau nikmat. Kalau dia bisa jawab berarti dia dapat nikmat. Kalau dia tidak bisa menjawab maka dia dapat azab. Baik. 6. Ini. Nah, kemudian kita akan melihat atau apa sih yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Ya, ada beberapa hal yang disebutkan di dalam kitab Wasilah ya lin najati min adzabil qabri. Ya, wasilah-wasilah untuk selamat dari azab kubur. Yang pertama adalah al-imanu billahi rabba wa bil islami dina. Beriman bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita. Ya, ini nanti ada rentetan yang kedua, yaitu ya menjadikan Rasulullah, kita beriman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah nabi dan rasulnya. Kita ambil dalilnya yang pertama. Wasilah yang pertama adalah beriman ya bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama. Fa anil Barra ibnu Azib, dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ya'tihi malakani, ya, datang dua malaikat. Ini hadisnya panjang, dipotong dari situ. Ya, karena hadisnya kan bagaimana keadaan atau perjalanan ruh setelah dicabut atau setelah kematiannya. Sampai nanti dia diangkat ke atas langit, kemudian nanti dikembalikan lagi ke kuburan. Ya. Begitu sampai di kuburan, ya, datang dua malaikat. Ya. Kemudian apa? Fayujlisanihi, lalu mendudukannya. Ya. Makanya di sini hadirin sekalian, ya saya sudah saya sampaikan berkali-kali bahwasanya alam barzah atau alam kubur itu tidak sama dengan alam dunia. Jangan dikiaskan dengan alam dunia. Ya. Ternyata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika fitnah kubur itu posisinya didudukan. Ya, kalau kita kembalikan kepada akal, ya nggak nyampe. Orang sudah ditimbun kok bisa didudukan. Tapi ini perkara gaib, sudah beda. Ya, jadi jangan sampai kita ini ketika ada seperti sebagian kelompok yang menjadikan akal gitu loh. Ketika misalnya ya nggak mungkin 1 kali 2 kok bisa diluaskan atau nanti bisa didudukan. Kita lihat biasa aja. Ya, ada kelompok-kelompok seperti ini, banyak. Ya, padahal hadis tentang ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah ini di mana datang dua malaikat, kemudian apa? Mendudukannya. Ya, lalu keduanya bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Malaikat bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Fayaqulu Rabbi Allah. Maka dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat ini bertanya lagi kepadanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Ya, agamaku adalah Islam. Ya. Fayaqulani lahu, lalu malaikat kemudian bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian? Ya, siapakah lelaki itu yang diutus kepada kalian? Qala, ya, lalu fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kemudian ditanya lagi, wa mayudrika, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ya. Kemudian kata dia, ya, ditanya dari mana kamu tahu? Aku membaca kitab Allah. Ya. Kenapa dari mana kamu tahu atau dari mana ilmumu? Aku membaca kitab Allah. Ya, kemudian apa? Qara'tu kitab Allah fa amantu, lalu aku beriman. Ya, kemudian apa? Dan membenarkannya. Aku beriman wa saddaqtu, dan membenarkannya. Ya, jadi dia bisa jawab tuh. Ya, dia bisa menjawab. Ya, dan tentunya ya, seseorang ketika mungkin hafal seperti itu, kalau di dunia mah gampang, orang non muslim juga ditanya ini paham. Orang non muslim kalau ditanya siapa Tuhannya orang Islam, tahu Allah. Ya, apa agamanya orang Islam gitu kan. Siapa nabinya orang Islam, tapi begitu di kuburan ya belum bisa jawab, belum tentu bisa jawab. Ya. Maka ini. Kemudian fayunadi munadin fis sama. Ya, terdengarlah penyeru dari langit, ada yang menyeru dari langit dengan menjawab, an qad sadaqa abdi. Ya. Hambaku telah berkata benar. Ya, hambaku telah berkata benar. Faprishuhu minal jannah. Lalu apa? Ini lihat, berarti dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan ya nikmat kubur. Di antaranya apa? Faprishuhu minal jannah. Berikan dia hamparan dari surga. Ya. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan apa? Bukalah pintu dari surga. Ya, bukakanlah sebuah pintu dari surga. Begitu pintunya dibuka, yang terjadi apa? Fayatihi min rohiha wa tibiha. Kemudian apa? Begitu dibuka pintunya, maka datanglah atau terciumlah bau wangi surga. Ya, ini posisinya di kuburan nih. Ya, posisinya di kuburan tapi tercium bau surga. Ini sebuah nikmat. Kemudian apa? Wa yumsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, madda basari, sejauh mata memandang. Ya, kita paling berapa panjangnya kita bisa memandang, disitulah akan diluaskan kuburannya. Setelah itu, nah ini nikmatnya nih, sudah dapat nikmat seperti itu. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi. Datang seorang laki-laki yang rupawan, wajahnya tampan, bajunya bagus, kemudian apa? Baunya wangi. Baunya wangi. Ya, fayaqul, lalu laki-laki tadi mengatakan, abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Ya, ini. Fayaqulu lahu man anta. Ya, orang yang dikubur ini nanya, siapa engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Ya, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ya, wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih. Saya adalah amal salehmu. Saya adalah amal salehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya, kata orang tadi, ya Allah, ya, segera tegakkan hari kiamat sampai aku bisa kembali kepada istriku dan hartaku.
Ya, ini adalah bentuk nikmat kubur. Ya, kenapa dia bisa selamat seperti itu? Karena dia bisa menjawab. Orang yang bisa menjawab tentunya dengan meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, ya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Tanpa ini semua nggak bisa dia. Nggak mungkin bisa menjawab. Seseorang nggak beriman kepada Rasulullah kok bisa menjawab. Seseorang nggak beriman kepada Allah atau seseorang nggak menjadi pemeluk agama Islam. Ya. Makanya seseorang akan selamat, ya, di hari alam kubur adalah dengan kita beriman. Dan seseorang apalagi akan selamat dari neraka ketika dia beriman. Ya, beriman dengan apa? Dengan agama Islam. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kan gitu. Berarti syarat utama masuk surga akan beriman. Ya. Baik. Nah ini. Maka kebalikannya bagi orang yang tidak bisa menjawab fitnah kubur tadi, apa yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, ya, di mana orang itu dikembalikan ke kuburan, kemudian didudukannya, lalu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, "Ha la adri." Saya nggak tahu. Ya. Ditanya lagi, "Ma dinuka?" Dia tetap menjawab, "Saya nggak tahu." Ditanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, "Ha la adri." Dia masih menjawab tidak mengetahui. Ya. Maka kalimat la adri ini kalau di dunia adalah satu hal yang bagus. Gitu kan. Kalau ditanya tentang agama, saya nggak tahu. Gitu kan. Jawabannya memang saya belum tahu. Gitu kan. Tapi ini akan menjadi petaka kalau dia mengucapkan la adri di akhirat, bahaya dia. Kalau dia mengucapkan saya nggak tahu tapi di kuburan. Kenapa? Ya karena nanti akan terdengar seruan dari langit. Ya, an kadzaba abdi, kan gitu. Sungguh hambaku telah berdusta. Hambaku berkata dusta, kan gitu. Ya, kemudian apa? Fafrishuhu. Ya, fafrishu lahu minan nar. Hamparkanlah hamparan dari neraka. Ya, kebalikannya kalau tadi orang yang bisa jawab surga. Kalau yang nggak bisa jawab neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Ya, bukalah pintu menuju dari neraka. Ya, fayatihi min harriha wa samumiha. Sehingga ketika neraka dibuka, panasnya dan hawa panas dari neraka, ya, itu terserap oleh dia. Dirasakan oleh dia. Ya, wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Lalu apa? Kuburannya disempitkan sehingga tulang belulangnya terus berhimpitan dan berhimpitan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rihi. Datang tuh orang dengan muka yang buruk, dengan pakaian yang buruk, dengan bau yang buruk. Ya, fayaqulu abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan apa yang membuat kamu sengsara saat ini. Ya, ini adalah hari yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka dia tanya, "Man anta?" Siapa engkau? Wajahmu, ya, fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia nyalain orang ini, padahal ini apa? Ana amalukal khabith. Saya ini adalah amal burukmu. Ya, saya ini adalah amal burukmu. Mengetahui hal ini, dia mengetahui bahwasanya dia mempunyai amal yang buruk, akhirnya apa? Rabbi la tuqimisah. Wahai Tuhanku, jangan tegakkan hari kiamat. Ini dalil yang pertama. Atau dalil tentang poin yang pertama, bahwasanya, ya,
seseorang akan diadab dan akan mendapatkan nikmat. Bagaimana caranya? Dia beriman kepada Allah, dia beriman dengan Islam, maka insya Allah akan selamat ya dengan hukuman dari ya, atau hukuman yang ada di azab kubur. Maka dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Karena kita sudah menjelaskan kan sebelumnya, kita akan berada atau hidup di dalam 4 alam kan itu. Yang pertama adalah ya, alam rahim, ya kurang lebih 9 bulanan 10 hari atau lebih atau bahkan kurang. Yang kedua adalah alam dunia. Ini lebih lama daripada alam rahim, cuman lebih cepat daripada alam yang ketiga. Apa alam yang ketiga? Yaitu alam barzah. Karena alam barzah itu berapa tahun? Nggak tahu juga kita. Karena itu adalah alam penantian sampai menjelang dibangkitkan kita. Ya, sampai kita dibangkitkan di hari kiamat. Itu kan waktunya lama. Ya, kita di dunia berapa tahun, mungkin itu bisa lebih lama lagi. Dan yang paling abadi Darul Qarar adalah surga dan neraka. Ini alam yang keempat. Ya, antara kita di surga atau di neraka, maka yang kita harapkan adalah kita di surga. Ini, maka beda antara alam barzah dan alam dunia. Oleh karena itu kan saya sudah mengatakan, kehidupan di alam barzah tidak sama dengan kehidupan dunia. Ya, karena ini, kenapa saya katakan ini? Untuk mematahkan orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka tuh hidup kok di alam barzah. Maka berhak dong kita adakan acara karena khawatir mereka nanti datang dan lain sebagainya. Maka kita katakan kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan dunia. Terbukti ketika ada seorang mujahid ya, yang mati syahid. Ya, dia ini kan di akhirat hidup. Ya, di alam barzah dia hidup. Ya, tetapi istrinya di dunia bolehkah menikah lagi? Ya boleh. Kalau misalnya kehidupannya sama, ya nggak boleh dong. Ya, ini yang menjadi ya perhatian bahwasanya kehidupan alam barzah tidak sama. Makanya tidak ada istilah ya 3 hari datang gitu kan. Mengawasi kita, ada acara enggak 7 hari, itu bukan. Ya, karena kehidupannya sudah berbeda. Ya. Kemudian apa? Di antara faedahnya adalah bahwasanya ya amal soleh kita ya akan berubah menjadi seorang manusia laki-laki ya, yang akan menemani kita. Makanya kan seseorang ketika dikubur akan diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang 2 balik keluarga dan hartanya. Tersisa amalnya. Amal ini yang menemani. Ya. Dan ini akan terjadi pertanyaan, Ustaz, kalau yang meninggal perempuan siapa? Apakah yang tetap menemani adalah laki-laki? Karena di sini Rasul mengatakan ya bahwasanya yang datang adalah laki-laki, maka kita katakan laki-laki. Ya. Jadi kata-kata yang datang berarti nanti kalau yang mati perempuan. Wallahu alam. Rasul mengatakan bahwasanya ya ketika sudah meninggal ya datang itu seorang laki-laki dengan paras yang tampan, baju yang bagus, dengan wangi yang ya dengan bau yang wangi kan gitu. Rajul di sini berarti rajul. Ya, maka ketika meninggal perempuan pun sama, yang datang laki-laki. Karena termasuk contoh kita katakan malaikat. Malaikat itu biasa atau terbiasa mendatangi manusia dengan bentuk laki-laki. Tidak ada dalam riwayat malaikat datang sebagai seorang perempuan. Belum pernah saya dapati riwayatnya. Wallahu a'lam. Bahkan termasuk ketika mendatangi Maryam. Ya, ketika mendatangi Maryam, apakah malaikat berubah menjadi perempuan? Tidak. Bahkan Maryam itu menjauh karena takut, menjaga diri Maryam. Loh, ada laki-laki datang. Gitu. Ya, khawatir dianggap laki-laki yang ini laki-laki jahat mau berbuat jahat kepada Maryam. Tidak, itu malaikat ternyata. Ya, jadi hatta datang kepada ya Maryam, itu pun malaikat berbentuk atau berubah menjadi laki-laki, tidak perempuan. Baik.
Ini. Ya. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian rentetan yang kedua agar bersambung yaitu agar kita selamat. Poin yang kedua kita beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Ya, adalah seorang nabi dan rasul. Dalilnya apa? Dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, meskipun dalil tadi sudah mencukupi poin yang kedua ini. Tapi kita tambahkan dengan dalil yang lain dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul memberikan hadis kepadanya, berbicara atau bersabda kepada Anas. Rasul bersabda, yang mendengar bahwasanya Rasul bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Ya, seorang hamba ketika diletakkan di kuburan, ya, diletakkan di kuburan, ya, kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, oleh sahabat-sahabatnya, maka wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, langkah kaki yang meninggalkannya itu didengar. Ya, langkah kaki yang meninggalkannya itu didengar. Ini menjadi sebagian menjadikan dalil bahwasanya orang meninggal itu mendengar, ya, yang hidup dan lain sebagainya. Sebagian mengatakan mendengar itu tidak setiap saat mendengar, kan gitu. Ya, tidak setiap saat mendengar dan lain sebagainya. Ya, makanya kita tetap ketika kita berziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Atahu malakani, datang dua malaikat lalu mendudukannya, fayuk idanihi, mendudukannya, fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Seorang mukmin akan mengatakan, saya bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ungdur ila maq'adika minan nar. Lihat, ini adalah tempatmu di neraka. Ya. Kemudian apa? Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Telah Allah ganti tempatmu di neraka ini dengan satu tempat di surga. Ketika dia bisa bersaksi seperti itu. Kemudian apa? Ya. Fayarahuma jami'an. Lalu orang ini melihat kedua-duanya, kedua tempatnya. Satu di neraka, satu di surga. Dan ini merupakan sebuah nikmat. Ini posisinya masih di kuburan nih. Posisinya masih di alam barzah. Dikatakan kepadanya ketika dia bisa menjawab apa pendapatmu tentang Muhammad, maka dia mengatakan, saya bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan, ini loh, lihat tempatmu di neraka. Allah ganti dengan tempatmu di surga. Dia lihat tempat keduanya sehingga dia pun bersyukur. Dia bergembira. Dia mendapatkan nikmat pada saat itu. Ya, karena diperlihatkan surga. Bukankah salah satu adab kubur adalah diperlihatkan neraka sebagaimana Fir'aun? Ya, maka manakala dia diperlihatkan surga, ini adalah sebuah nikmat kubur. Ya, qala Qatadah mengatakan wa dzukira lana annahu yusahu lahu fi qabrihi. Ya, lalu disebutkan bahwasanya kuburannya diluaskan. Ya, kuburannya diluaskan, lalu kembali kepada hadis Sumarajailah hadis Anas. Kemudian wa ammal munafiq, lihat. Sebaliknya orang-orang munafik, wal kafir, dan orang-orang kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Mereka menjawab, saya enggak tahu. Saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Dia pokoknya enggak tahu. Ya.
Kemudian kata malaikat yang bertanya, fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Engkau enggak tahu dan engkau tidak mau mempelajarinya. Ya, enggak mau tahu, enggak mau baca dan lain sebagainya. Ya, lalu dia dipukul. Ya, ya dikatakan di sini wayudrabu. Ya. Wayudrabu, dia dipukul. Ya, dengan apa? Dengan palu dari besi. Ya, bimitraqatin min hadid, dipukul dengan palu dari besi. Ya, kemudian apa? Dia berteriak keras pada saat dipukul, dan ini adalah salah satu adab kubur. Kalau dia nggak bisa bersaksi dan tidak beriman dengan Rasulullah, termasuk orang-orang munafik, dia dipukul di sini. Di mana? Di kuburan, dan ini dia mendapatkan adab kubur. Kemudian dia berteriak dengan teriakan yang keras yang terdengar oleh siapa saja yang berada di sekitarnya. Ya, ada hewan-hewan di dekat kuburan, ketika orang ini dipukul itu dengar teriakannya. Semua mendengar yang ada di sekitarnya kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Ya, kecuali manusia dan jin. Ya, karena mereka nggak dengar tentunya. Kalau dengar, makanya Rasul SAW mengatakan, kalau seandainya kalian nggak saling menguburkan, maka saya akan berdoa agar kalian melihat atau mendengar adab kubur dan lain sebagainya. Ya, maka ini yang kedua. Ya, poin yang kedua yaitu kita beriman bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau kita meyakini ini dan bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka tentu ya akan diperlihatkan atau diberikan nikmat kubur, yaitu diperlihatkan surga setelah diperlihatkan neraka. Seorang kaget, nih loh tempatmu di neraka, udah takut dia. Lalu di malaikat mengatakan Allah ganti dengan tempat di surga, bersyukur dia, senang sekali. Ya, ini adalah nikmat kubur. Itulah dua hal ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada 40 lebih ya, sebab-sebab tentang agar kita selamat dari api neraka. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Harapannya adalah kita belajar ini agar mengamalkannya, sehingga Allah menyelamatkan kita dari adab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar ya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian dan lain sebagainya itu berangkat dari lemahnya ilmu yang saya miliki. Ya, semoga para pendengar dan pemirsa memberikan udzur kepada saya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.